guys, jujur saya udah rindu banget pengen menyapa kalian semua. Sebenarnya itu udah ada beberapa konsep video yang mau saya bikin, cuman karantina itu bikin saya kebawa males untuk ngapa-ngapain. Akhirnya untuk mulai bikin video lagi itu butuh perjuangan yang sangat berat untuk melawan rasa malas itu sendiri. Ya udahlah ya, yang penting sekarang saya udah ada kesempatan untuk bikin video buat kalian semua. Jadi di video kali ini saya mau jawab atau bahas salah satu pertanyaan yang paling banyak kalian tanyain sama saya, yaitu Kak, gimana sih cara cari tempat tinggal di Amerika, khususnya di New York? Jadi di video kali ini saya mau bahas sedikit tentang bagaimana cara mencari tempat tinggal di New York. Dan ini konteksnya itu tempat tinggal ya, bukan penginapan atau apa yang kalian cuma sewa untuk 1 minggu, 2 hari, 3 hari, bukan, tapi ini untuk tempat tinggal. Nah, saya akan bahas sedikit tentang itu dari pengalaman pribadi saya. Langsung aja ya guys, di sini kita mau bahas satu-satu dulu. Kita itu harus nentuin tempat tinggal seperti apa yang ingin kita tempatin begitu kita sampai di New York. Contohnya kalian pengen tinggal di building atau kalian pengen tinggal di bangunan berbentuk rumah. Sini kita bahas satu-satu dulu. Kita mulai dari rumah dulu ya. Rumah di Amerika itu nggak ada yang satu-satu lantai guys. Rata-rata mereka itu punya 2 lantai dan 1 basement. Rumah di Amerika itu hampir semua punya basement. Nah, dalam penyewaan rumah ini juga ada pembagiannya. Kalian mau sewa 1 kamar atau kalian mau sewa 1 lantai. Dan tentu saja harganya masing-masing itu berbeda. Kalau kalian mau sewa 1 lantai, harganya pasti jauh lebih tinggi daripada kalian cuma sewa 1 rumah. Dan untuk basement juga kebanyakan orang-orang di Amerika juga menyewakan basement mereka, dan harganya tentu agak sedikit lebih murah daripada kalian sewa room di lantai 1 atau di lantai 2. Dan biasanya kalau kalian cuma sewa room atau sewa kamar itu biasanya disewakan untuk perorangan. Jadi kalau kalian ingin tinggal berdua, kalian akan dikenakan biaya ekstra untuk tambahan 1 orang. Tapi tergantung masing-masing yang punya rumah juga. Kadang ada yang masa bodoh, kadang memang udah mengenakan biaya ekstra untuk tambahan 1 orang. Gimana kalau kita sewa 1 lantai, apakah kita bebas bawa banyak orang? Enggak, semua tergantung kesepakatan di awal. Misalnya kalau kalian sewa 1 lantai itu ada 3 kamar, kalian akan kasih orang untuk tinggal di situ 3 orang atau 4 orang. Biasanya sih kalau untuk 3 kamar, pemilik rumah itu cuma mengizinkan maksimal 4 orang. Jadi kalau kalian mau tambah orang 1 lagi, kalian akan dikenakan ekstra. Tapi kadang-kadang ada beberapa pemilik rumah yang tidak peduli. Yang penting kalian bayar sewanya tepat waktu, dan mereka juga nggak peduli kalian mau isi banyak atau gimana gitu loh. Tapi kalian sendiri pasti risih dong kalau kalian cuma sewa lantai itu untuk 3 orang atau 4 orang, kalian isi 10, pasti kalian juga ngerasa sumpek. Nah, kalau untuk rumah segitu dulu. Cuma ada lagi nih, kalau kalian pengen di building, sewa di building seperti apartemen, kondominium atau studio, itu akan jauh lebih mahal daripada kalian sewa kamar di rumah atau lantai di rumah. Saya rasa saya nggak perlu jelasin karena kalian juga udah pada tahu, dan kalian juga bisa searching untuk tahu bedanya kondominium, apartemen dan studio. Dan untuk harga apartemen, kondominium atau studio itu pun tergantung dari furniture, fasilitas atau utility yang kita dapatkan. Kadang ada juga orang yang sewain yang masih kosong, yang belum ada utility-nya, belum ada peralatan-peralatannya. Jadi memang pure kosong. Kalian yang isi utility sendiri itu bisa jauh lebih murah, tapi ya kalian juga harus keluar duit ekstra untuk beli-beli peralatan seperti kulkas, microwave. Kalau saya rasa sih sama aja dengan kalian sewa yang benar-benar udah lengkap semua utility-nya. Dan biayanya itu juga berbeda-beda tergantung lokasi. Nah, sekarang kita masuk ke pokok permasalahan yang banyak kalian tanyain. Kak, gimana sih cara cari tempat tinggal? Gimana sih caranya? Di sini saya sudah coba-coba searching, juga berdasarkan pengalaman pribadi saya. Ada beberapa option untuk cari tempat tinggal di Amerika, khususnya di kota New York. Kalian bisa searching melalui grup Facebook. Kalian tinggal ketik room for rent in New York dan kalian ketik search. Nanti ada beberapa pilihan, kalian tinggal pilih dan kalian bisa lihat sesuai selera kalian masing-masing.
Terus yang kedua, kalian bisa gunakan aplikasi seperti Spareroom. Spareroom ini kayak aplikasi kalian pengen cari room, atau kalian pengen cari apartemen, atau kalian pengen cari rumah. Dan di sini bukan cuma untuk cari apartemen, tapi kalian juga bisa menyewakan. Misalnya kalau kalian punya space atau kalian punya room kosong, kalian ingin sewakan, kalian juga bisa promosikan, kalian juga bisa iklankan room kalian itu di aplikasi ini. Kemudian yang ketiga, kalian bisa cari tahu melalui iklan atau situs-situs online, juga bisa lewat koran. Tapi kebanyakan dari situ itu menggunakan agensi. Jadi kalau kita menggunakan agensi, otomatis kita perlu mengeluarkan biaya ekstra untuk fee orang yang udah nolong kita buat cariin room atau apartemen yang kita mau sewa. Nah, kalian udah cari di Facebook, kalian udah cari di apps, kalian udah coba iklan di koran atau website, tapi kalian masih belum menemukan tempat yang pas. Mungkin kalian bisa sambil jalan-jalan sore, kalian bakal lihat nanti di tiang-tiang atau di pinggir-pinggir jalan itu kayak orang tempel-tempel kertas, kayak tempel-tempel poster itu menuliskan kalau mereka sewakan satu room, mereka sewakan satu floor. Itu biasanya pemiliknya itu pengen gak mau ada calo atau nggak mau ada broker gitu. Jadi mereka secara pribadi tempel di situ. Kalian bisa cek dan kalian bisa telepon, datang ke lokasi yang mereka sewakan. Dan juga kadang-kadang di supermarket ada beberapa orang yang tempel pasang iklan di dinding supermarket. Mereka juga mengiklankan kalau mereka butuh orang untuk mengisi room mereka yang kosong. Kadang ada juga beberapa pemilik rumah yang menempelkan for rent di depan rumah mereka. Itu artinya mereka lagi butuh orang untuk sewa rumah mereka, dan mereka juga menyertakan nomor telepon. Kalian tinggal telepon, terus kalian bisa negosiasi langsung dengan pemiliknya. Juga benefitnya kalian bisa langsung lihat rumahnya itu seperti apa. Sebenarnya sih ada banyak ya cara untuk sewa rumah, ada macam-macam aplikasi lagi. Cuman ya mungkin segitu aja sih yang saya tahu. Jadi kita bahasnya sampai di situ dulu. Dan kita lanjut ke bagian bagaimana biasanya prosedur kalau kita ingin sewa rumah di Amerika atau di New York. Rata-rata pemilik rumah di New York itu, atau biasanya kalau di sini itu disebut landlordnya itu minta 1 bulan sewa rumah ditambah dengan 1 bulan deposit. Nah, deposit ini digunakan untuk jaminan kalau misalnya kita nanti keluar atau kita mau cabut dari rumahnya, kalau misalnya ada barang-barang yang rusak, atau misalnya kalau kayak kita nggak mampu bayar sewa pada bulan berikutnya, mereka akan tahan deposit kita itu dulu. Tapi kadang-kadang ada juga landlord atau pemilik rumah yang nggak mau sewa itu bayarnya 1 bulan doang di awal. Mereka kadang minta sampai 3 bulan di awal, karena kebanyakan landlord itu pasti nggak mau dong menyewakan rumah 1 bulan ganti lagi orang. Minimal 3 bulan biaya sewa dan 1 bulan deposit. Pada saat kalian negosiasi dengan pemilik rumah tersebut, sebaiknya kalian bicarakan apakah sewa per bulan yang kalian bayarkan itu sudah termasuk utility atau masuk elektrik dan wifi. Kalau kalian pengen sewa studio atau apartemen, mereka bakal cek kalian punya credit score, terus penghasilan per bulan kalian, dan status tinggal kalian di Amerika itu bagaimana. Kalau harga sewa rumah atau apartemen di New York itu tergantung lokasi. Kalau misalnya kalian ingin sewa rumah atau apartemen di bagian pusat perkotaan atau seperti di city, sewanya itu jauh lebih mahal daripada kalian sewa di pinggir-pinggiran kota. Yang saya dengar sih untuk di city, di Manhattan itu sendiri, untuk sewa room itu rata-rata di atas $1,000 ya. Tapi kalau kalian ingin sewa apartemen, bisa di atas $2,500 atau $3,000. Itu kalau di pusat bisnis atau di pusat perkantoran atau di pusat pertokoan, semua tergantung lokasi. Misalnya di daerah-daerah pinggiran kota atau di daerah-daerah yang tidak padat pertokoan, kalau kalian beruntung kalian masih bisa menemukan sewa yang di bawah $1,000 atau bahkan sampai $5. Maksudnya bukan $5 tapi $500. Di berapa budget untuk sewa rumah di New York itu tergantung kita punya budget berapa, kita maunya rumah yang seperti apa dulu.
nanti baru bisa kita tahu budgetnya itu berapa. Tapi kalau kalian pengen yang nggak pengen yang mahal-mahal, kalian bisa sewa di daerah-daerah yang pinggiran kota, itu bakal lebih murah. Tapi kalau kalian ingin kalian punya budget yang gede, kalian bisa sewa di perkotaan seperti di city. Saya sendiri pernah tinggal di rumah yang bayar sewanya itu cuma $350. Bayangkan, untuk di kota New York saya itu cuma bayar 350 karena waktu itu saya baru sampai di New York. Terus tadinya tinggal sama temen, dan walaupun temennya oke-oke aja, cuman saya ngerasa nggak enak karena tinggal sama temen terus. Akhirnya saya coba cari-cari tempat tinggal yang murah dan saya ketemu. Jadi itu kayak satu apartemen kecil yang kita sharing beberapa orang, dan kamarnya itu cuma dibatasin sama hordeng. Jadi itu benar-benar gak ada privasi sama sekali. Dan waktu itu saya sampai 1,5 bulan apa 2 bulan saya tinggal di situ, dan saya pindah tinggal di room yang agak lebih privacy, ada pintunya dan kayak kamar sendiri, kayak kamar kos-kosan lah kalau dibilang. Kamar mandi masih tetap di luar, masih tetap sharing sama orang. Itu sebelum corona apa udah mau corona, saya itu bayar 550 US dollar per bulannya. Waktu saya tinggal di kamar yang kecil itu kayak sebenarnya nggak terlalu banyak larangan sih, cuman kita aja yang punya perasaan yang segen, mau ini segen, karena kita cuma sewa satu rumah doang, satu kamar doang. Jadi kayak gerak kita itu terbatas. Makanya sekarang saya istilahnya nggak apa-apa deh bayar agak lebih dikit. Yang penting kita nyaman tinggal di situ gitu. Gerak kita itu nggak terbatas. Kita mau masak bebas, kita mau kayak sekarang saya mau bikin video sambil teriak-teriak pun nggak apa-apa. Saya udah sewa 1 lantai, 2 kamar, 1 saya sewain. Dan di sini saya sebagai pemilik kedua, istilahnya kalau di sini itu second landlord tuh. Jadi kalau saya mau masak ya suka-suka saya, tapi tetaplah yang namanya kita tinggal berdampingan, walaupun yang sewanya itu saya, tapi kita tetap saling menjaga. Jadi kesimpulannya guys, kalau kalian ingin pindah ke New York dan kalian mau cari tempat tinggal, kalian bisa cari lewat Facebook, bisa lewat mulut ke mulut, atau kalian bisa lewat aplikasi, atau kalian juga bisa cari di pinggir-pinggir jalan iklan. Dan kalau kalian pengen yang murah, kalian bisa cari di pinggir-pinggir kota atau di daerah yang agak jauh dari subway, jauh dari bus, jauh dari pertokoan. Tapi kalau kalian punya budget yang lebih, kalian bisa cari tempat yang lebih rame, seperti kayak di city, kalian bisa sewa di situ gitu loh. Terus rate rumah di New York itu kalau yang murah itu satu-satu masih ada sih yang sewanya itu, apalagi pada saat corona seperti ini masih ada sih yang menyewakan kamarnya itu $550 atau $500 masih ada. Cuman kalau rata-rata kebanyakan itu di New York sewanya itu anggaran 750 sampai ada yang $10.000 per bulan. Itu semua tergantung dari kalian pengennya bagaimana. Nah, segitu aja yang bisa saya sharing hari ini. Mudah-mudahan video yang udah saya buat ini bermanfaat buat teman-teman Indonesia yang pengen pindah ke New York, atau buat teman-teman yang bukan dari Indonesia tapi ingin pindah ke New York. Nanti akan saya upload juga subtitlenya, mungkin 1 atau 2 hari setelah upload video ini. Semoga semua informasi yang saya berikan bermanfaat buat kalian semua. Sampai di sini dulu video saya. Kalau kalian punya pertanyaan seputar DV Lottery, seputar Amerika, seputar survive di Amerika, bagaimana cara cari kerja, kalau kalian pengen saya bikinin video yang lebih jelasnya lagi, kalian tinggal komen di bawah, atau kalian juga bisa DM saya di Instagram, atau kalian bisa message kirim pesan di email, atau lewat FB juga bisa, atau kalian juga bisa mention di Twitter. Nanti akan saya baca dan saya coba bikin video tentang itu. Walaupun kita masih di dalam masa pandemik, saya minta kalian tetap semangat, jangan malas-malasan, dan stay chill.
walaupun kita masih di masa pandemik, saya minta kalian